Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 Proyek Statistik Pendidikan. Di sini saya akan mencoba membuktikan dari hasil analisis skripsi alumni PGSD sebelumnya. Adapun judul skripsinya yaitu Pengembangan Media PowerPoint berbasis pendekatan TPEC, teknologi, pedagogi, dan content knowledge pada materi keliling dan luas bangun datar di sekolah di kelas 4 Sekolah Muhammadiyah 12. Adapun pemilik skripsinya yaitu Amirul Iman Nasution. Nah, di sini saya sudah mengambil data skripsinya yang saya salin ke dalam Microsoft Word. Ini adalah data yang tersaji di dalam skripsi. Nah, selanjutnya untuk pembuktian analisis, saya akan menggunakan IBM SPSS 25. Data ini akan saya copy terlebih dahulu ke dalam Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyalin datanya ke dalam Microsoft Excel. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah aplikasi SPSS-nya terbuka, di sini saya akan mengcopy dari data skripsinya ini ke dalam SPSS. Di sini yang kita kopikan adalah data dan jumlahnya. Setelah di-copy, kita pindahkan. Di sini saya akan langsung memasukkan ke dalam data view. Nah, kita lihat di sini nih datanya masih berantakan. Selanjutnya kita rapikan ke dalam variabel Vina. Untuk namanya ini dapat kita ganti. Caranya adalah kita klik pada bagian name. Selanjutnya tekan Ctrl V, Ctrl F, kemudian klik replace. Nah, di bagian find ini dapat kita klik VAR lalu klik 0 sebanyak 3 kali. Kemudian untuk replace with-nya ini kita ketikkan X, lalu kita klik replace all. Kita lihat di sini di bagian nama ini terganti secara otomatis. Dan untuk bagian data yang X16 ini dapat kita ganti dengan total karena tadi sebelumnya kita memasukkan total ke dalam data ini. Untuk desimalnya ini dapat kita buat menjadi 0. Kita ubah dulu untuk desimalnya ke 0 sehingga nanti akan menjadi bilangan bulat dan tidak ada desimalnya. Nah, selanjutnya dapat kita lihat lagi ke dalam data view. Nah, di data view ini sudah rapi. Kemudian kita akan memvalidasi data. Kita lakukan validitas dengan mengklik analyze. Setelah itu kita klik correlate. Setelah diklik correlate, kita klik bivariate. Nah, di bagian bivariate ini dapat kita kita pindahkan semua datanya. Kita tekan Ctrl A, lalu kita pindahkan ke bagian kanan yaitu ke bagian variabel. Pastikan kita telah di bagian correlation coefficient-nya ini kita klik persen. Setelah diklik persen, kita klik OK. Nah, ini adalah analisis dari validitasnya. Ini datanya dapat kita pindahkan terlebih dahulu ke dalam Microsoft Excel. Bentar ya.
pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, untuk memvalidasi data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membandingkan Airtable atau membandingkan sheet-nya. Di sini saya akan menggunakan dengan membandingkan sheet. Kita bandingkan dengan 0,05. Jadi untuk semuanya di bagian ini dapat kita ketikkan dulu 0,05. Ini untuk 0,05 ini kita tuliskan sampai ke X15. Nah, setelah sampai ke kita buatkan 0,05-nya sampai ke X15, di sini kita bandingkan. Perlu diketahui apabila sheet-nya itu lebih besar dari 0,05 itu dinyatakan data tidak valid, dan apabila itu lebih kecil dari 0,05 dikatakan data itu valid. Nah, di sini ada 0,018 dan 0,05. Kita ketahui bahwa 0,015 itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data ini adalah valid. Untuk yang data selanjutnya ini juga sama, datanya itu lebih kecil, sehingga dapat dinyatakan datanya valid. Ini kita analisis sampai dengan data X ke 15. Sejauh ini dapat kita lihat bahwa semua datanya valid. Nah, ini kita selesaikan sampai data X ke 15. Nah, di sini di data ke X10 ini 0,140 itu dinyatakan lebih besar daripada 0,05, sehingga kita nyatakan bahwa data ini tidak valid karena untuk sheet-nya itu lebih besar daripada ketentuannya, yaitu 0,05. Kita lanjutkan lagi. Untuk data ke-11 juga sama, karena dia angkanya itu 0,710. Jadi dia lebih besar daripada 0,05, sehingga data dinyatakan tidak valid.
dapat kita lihat ya bahwa yang tidak valid itu ada 2 data. Ini data ke 9 dan data ke 10 dan data ke 11. Kita tandai terlebih dahulu. Nah, kita lihat ke dalam data skripsi yang sudah dilakukan oleh alumni. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa benar sebentar ya. Nah, ini benar bahwa data yang tidak valid itu ada di data ke 10 dan 11. Bisa kita hitung bersama-sama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi benar bahwa data yang tidak valid itu ada di data ke-10 dan data ke-11. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melakukan reliabilitas. Kita kembali ke dalam SPSS. Untuk melakukan reliabilitas, kita kembali mengklik pada Analyze. Setelah itu, dapat kita klik Scale. Nah, di bagian Scale ini, setelah diklik, kita klik Reliability Analysis. Kemudian, semua datanya kita pindahin ke bagian item. Kecuali total ya, total ini tidak usah kita masukkan. Kemudian kita klik statistik dan kita centang pada bagian scale if item delete. Setelah kita centang, kita klik continue. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini reliability statistik. Kita copy dulu ke dalam Excel. Untuk reliable ini dapat kita simpulkan bahwa perlu kita ketahui bahwa combat alpha ini harus lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan bahwa data kita itu reliable. 0,6. Nah, di sini combat alpha yang kita miliki itu 0,9. Nah, 0,9 dan 0,6 itu dinyatakan bahwa 0,9 itu lebih besar daripada 0,6. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa data kita ini reliable. Kita lihat kembali pada skripsi alumni sebelumnya, bahwa benar datanya itu reliable dengan kriteria tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang analisis skripsi yang dilakukan oleh alumni PGSD. Demikian, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.